Selamat datang kembali di tutorial penggunaan aplikasi MPO 2014. Pada section 3 ini, kita akan membahas mengenai matriks kegiatan. Untuk memulai menggunakan matriks kegiatan, awali dengan klik menu matriks 2014 pada menu bar. Browser akan menampilkan seluruh data matriks kegiatan yang dimiliki oleh dinas yang bersangkutan. Data ini sudah disediakan secara default oleh admin pusat. Secara umum, tampilan matriks kegiatan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu data umum dinas dan tabel kegiatan PSP tahun anggaran 2014. Sebelum masuk pada edit matriks ataupun menambahkan data matriks, kita perhatikan kolom-kolom header tabel matriks terlebih dahulu sebagai berikut. Pada kolom 3, yang merupakan kolom volume kegiatan, cukup diisi dengan angka saja. Satuan dari kegiatan akan ditambahkan langsung oleh sistem. Pada kolom 4, yang merupakan kolom anggaran, kolom ini diisi dengan angka dalam rupiah dan ditulis tanpa tanda pemisah ribuan. Kolom 5 merupakan kolom komoditas. Dapat dipilih satu dari pilihan-pilihan komoditas yang sudah disediakan. Kolom 6 adalah tanggal entry, di mana kolom ini diisi oleh sistem, yaitu pada saat pengisian data pertama kali. Kolom 7 adalah kolom tanggal update, di mana kolom ini diupdate otomatis oleh sistem setiap kali dilakukan perubahan data pada kegiatan yang sudah di-entry sebelumnya. Terakhir adalah kolom action, di mana kolom ini berisi dua menu yang digunakan untuk melakukan perubahan pada baris yang bersesuaian. Adapun link menu tersebut adalah menu edit yang disimbolkan dengan icon pensil dan menu hapus yang disimbolkan dengan icon tong sampah. Selanjutnya, kita akan memulai dengan menambahkan kegiatan baru. Perhatikan pada baris subtotal mendukung subsektor. Pada subsektor tersebut, terdapat menu untuk menambahkan kegiatan baru berupa icon tanda plus dan diikuti dengan teks tambah. Browser akan menampilkan sebuah pop-up formulir yang berisi subsektor, aspek kegiatan, kegiatan, anggaran, volume, dan komoditas. Untuk kolom subsektor, kolom ini tidak dapat diubah karena sudah disesuaikan dengan subsektor yang dipilih sebelumnya. Dalam hal ini, kita contohkan subsektor tanaman pangan. Untuk aspek kegiatan, pilih salah satu dari pilihan yang disediakan. Perhatikan dengan seksama cara pengisian aspek kegiatan ini. Aspek kegiatan ini juga merupakan pengunci dari pilihan jenis kegiatan. Secara default, aspek kegiatan akan berisi aspek kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan. Khusus untuk memilih aspek perluasan dan pengelolaan lahan, ubah aspek default menjadi aspek lain terlebih dahulu. Kemudian, ubah kembali ke aspek perluasan dan pengelolaan lahan. Untuk aspek kegiatan selain perluasan dan pengelolaan lahan,
Cukup dengan mengganti nilai aspek default menjadi aspek yang ingin ditambahkan. Dengan mengubah nilai default dari aspek kegiatan, maka input jenis kegiatan sudah dapat digunakan. Inputan berikutnya adalah kegiatan. Pilihan jenis kegiatan disesuaikan dengan aspek kegiatan yang telah dipilih sebelumnya. Sebagai contoh, pada aspek kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan, kita pilih kegiatan SID perluasan lahan. Setelah kegiatan dipilih, proses selanjutnya adalah input anggaran kegiatan. Inputan anggaran kegiatan berupa text box. Nilai text box di sini diisi dengan menggunakan angka saja dalam satuan rupiah. Nilai rupiah yang diisikan ditulis tanpa menggunakan tanda pemasah ribuan. Selanjutnya adalah mengisi input volume kegiatan. Volume kegiatan berupa text box, di mana nilai text box ini diisi hanya dengan angka saja tanpa diikuti satuan. Satuan akan diisikan secara otomatis oleh sistem. Penulisan nilai volume ditulis tanpa pemisahan ribuan. Jika nilai volume ada pecahan, maka nilai pecahan di belakang koma ditulis dengan menggunakan tanda titik. Terakhir adalah input pilihan komoditas. Komoditas berupa menu pilihan, di mana untuk mengentrinya kita pilih satu dari komoditas-komoditas yang telah disediakan. Setelah seluruh inputan terisi, selanjutnya simpan data ke database. Setelah seluruh inputan terisi, selanjutnya simpan data ke dalam database. Untuk menyimpan data yang sudah diisikan sebelumnya, klik pada tombol simpan, dan browser akan menampilkan kotak konfirmasi penyimpanan data, di mana jika data yang Anda berikan sudah benar, tekan tombol OK untuk melanjutkan penyimpanan data. Namun, jika masih ada yang ingin diubah, tekan tombol cancel untuk kembali ke formulir pengisian penambahan data matriks kegiatan. Selanjutnya, klik simpan dan OK untuk menyimpan ke database. Setelah data tersimpan, browser akan kembali ke halaman matriks kegiatan. Perhatikan perubahan jumlah dari daftar kegiatan yang ada di tabel. Jumlah kegiatan sudah bertambah. Posisi dari kegiatan yang baru ditambahkan tidak selalu berada di paling bawah. Akan tetapi, akan diurutkan berdasarkan aspek kegiatan. Pada tabel matriks ini, kegiatan SID perluasan lahan berada pada urutan ketiga dari atas. Untuk menambahkan kegiatan, silakan ulangi dari mulai klik menu tambah pada kolom subsektor. Selanjutnya, kita akan membahas cara untuk mengubah data matriks kegiatan. Untuk memulai merubah data matriks kegiatan yang ada di tabel, pertama-tama, tentukan terlebih dahulu kegiatan yang akan diubah. Kemudian, klik pada icon pensil pada kolom action. Browser akan menampilkan pop-up formulir yang berisi data kegiatan yang akan diubah. Semua data yang ada pada formulir dapat diubah kecuali subsektor. Untuk diperhatikan,
Jika kita akan melakukan penggantian jenis kegiatan, maka wajib mengulang dari memilih aspek kegiatannya terlebih dahulu. Sama seperti pada penambahan data matriks, pada aspek perluasan dan pengelolaan lahan, cara pemilihan aspek juga didahului dengan memilih aspek selain default terlebih dahulu. Kemudian, diganti lagi dengan memilih aspek perluasan dan pengelolaan lahan. Sementara untuk aspek lainnya, dapat langsung dipilih pada aspek yang bersangkutan. Setelah aspek selesai dipilih, baru dapat dilanjutkan dengan memilih jenis kegiatannya. Dilanjutkan dengan mengisi kolom anggaran dan volume, disesuaikan dengan jenis kegiatan dan anggaran yang diperoleh. Dilanjutkan dengan memilih komoditas yang sesuai dengan memilih satu dari pilihan-pilihan yang telah disediakan. Untuk menyimpan data yang sudah diubah, klik pada tombol simpan. Browser akan menampilkan kotak dialog konfirmasi untuk penyimpanan data yang sudah diisikan pada formulir. Jika sudah yakin semua data yang diisikan pada formulir, klik tombol OK untuk menyimpan data ke database dan kembali ke halaman matriks kegiatan. Apabila masih ada data yang ingin diperbaiki, klik tombol Cancel untuk kembali ke formulir yang telah diisi sebelumnya. Sesuaikan data dan klik tombol Simpan pada formulir. Kemudian, klik tombol simpan. Dilanjutkan dengan tombol OK untuk menyimpan ke database dan kembali ke halaman matriks kegiatan. Perhatikan kembali pada tabel kegiatan. Data yang baru hasil perubahan data sudah tersimpan. Jika sebelum diubah, kegiatannya adalah pemberdayaan kelembagaan, kini sudah berganti menjadi kegiatan konservasi air dan antisipasi anomali, sesuai dengan yang sudah kita masukkan sebelumnya. Begitu pula dengan volume dan anggaran serta komoditas. Apabila hanya ingin mengubah volume, anggaran, ataupun komoditasnya saja, maka kita dapat langsung mengisi pada kolom-kolom yang bersesuaian tanpa mengulang dari aspek kegiatan. Misalnya, pada kolom pengembangan jaringan irigasi akan kita ubah anggarannya menjadi 1 miliar rupiah dan volumenya menjadi 10.000 dengan komoditas padi. Selanjutnya untuk menyimpan, kita klik tombol simpan, kemudian dilanjutkan tombol OK untuk konfirmasi jika data sudah benar dan data dapat disimpan ke dalam database. Untuk melakukan perubahan subsektor pada data matriks kegiatan, misalnya dari subsektor tanaman pangan menjadi subsektor hortikultura,
kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, hapus kegiatan yang akan dipindahkan dari subsektor tanaman pangan ke subsektor hortikultura, yaitu dengan cara klik pada ikon tong sampah pada kolom action pada baris kegiatan tersebut. Misalnya, kita contohkan pada kegiatan optimasi lahan dengan volume 1.200 hektar dan anggaran 2.520.000.000. Kita hapus. Browser akan menampilkan kotak dialog konfirmasi untuk menghapus data. Klik tombol OK untuk menghapus kegiatan yang dipilih, dan tekan tombol cancel untuk membatalkan proses hapus kegiatan. Untuk contoh kali ini kita klik OK untuk menghapus kegiatan. Langkah berikutnya adalah klik ikon menu tambah kegiatan pada subsektor hortikultura. Proses penambahan sama seperti yang sudah kita bahas sebelum ini. Sampai di sini, proses tambah kegiatan, merubah kegiatan, dan menghapus kegiatan pada tabel matriks kegiatan sudah selesai. Pada session berikutnya, kita akan membahas cara pengisian untuk menu realisasi kegiatan.